Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang switching. Jadi switching di jaringan telekomunikasi adalah bagaimana menghubungkan satu telepon ke telepon lain. Ya. Jadi bahasa lain dari switching ini central telepon, local exchange, kemudian apa ya? Ada banyak istilah. Saya tidak ingat semua. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang telepon. Ya, telepon itu dihubungkan ke sentral menggunakan dua kabel, ya, dua kabel. Walaupun sempat digunakan 4 kabel, contoh ada layanan incoming text macam-macam, tapi dua kabel terakhir yang laku di Indonesia waktu itu. Nah, ke sentral telepon ini disimpulkan dengan begini saja kotaknya. Exchange, local exchange atau central telepon dihubungkan, maka dihubungkan satu telepon menggunakan sepasang kawat, ya, kita sebut dengan twisted pair, ya, dimana kemarin di kita sistem telepon sudah kita bahas, kemudian di jaringannya ini kita sudah bahas jaringan kabel, ya, kita sudah bahas jaringan optik atau local access optik atau fiber. Kita juga jaringan local access radio, ada kita bahas sedikit. Ada beberapa hibrid, misalnya hibrid fiber coax, juga hibrid menggunakan teknologi DSL dan lain-lain, ya. Jadi Belgium juga ada kemarin, ya. Jadi di sisi perencanaan kita sudah bicarakan tentang forecasting, ya, forecasting untuk merencanakan jaringan kabel baik makro maupun mikro, mikro dengan forecasting dan makro dengan forecasting. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagaimana satu telepon dengan telepon lain terhubung dengan menggunakan perangkat yang disebut switching, ya. Nah, central telepon pada generasi awal itu banyak yang menggunakan, yang pertama menggunakan operator, ya, operator, misalnya ini saluran telepon ke pelanggan A, ya, kita buat seperti ini misalnya, dimana kalau pelanggan A itu diangkat ada indikator yang hidup, ya, kemudian maka si operator akan menghubungkan plug and play-nya ke operator. Mau bicara dengan siapa? Mau bicara dengan telepon B misalnya. Ini dari si A ke si B, maka si operator akan menekan ringing, ya, ringing untuk memanggil telepon si B. Ketika B mengangkat, Pak, ini ada yang mau bicara. Oh, silakan. Maka plug and jack-nya dihubungkan. Ini kalau yang manual, saya pernah ada skema, nanti suatu hari saya kasihkan skema sentral manual. Kemudian sentral manual berkembang menjadi sentral yang menggunakan elektromekanik switch, ya, yang disebut dengan sentral step by step, ya. Kemudian ada sentral stroger. Namun kita tidak bahas itu, kita langsung saja bahas ke sentral digital yang digunakan sampai saat ini. Bahkan teknologi switching dan routing, ya, router switch itu menggunakan teknologi yang mirip, lebih advance, ya. Jadi adik-adik, sentral dihubungkan dengan telepon melalui sebuah interface yang kita sebut dengan subscriber line interface card, ya, subscriber line interface card. Apa itu? SLC ini melayani proses BOS. Apa saja? Baterai feeding. Jadi sistem telepon itu menggunakan baterai yang tersentralisasi. Jadi semua telepon itu di feed atau diberi tegangan cakup daya dari sentral, ya, jadi baterai. Kemudian ada karena kabel ditarik ada yang di atas udara, maka untuk melindungi dari tegangan lebih seperti sambaran kilat ada over voltage protection.
Kemudian ringing itu untuk membagikan beberapa nada di telepon, ya, beberapa nada di telepon. Misalnya ketika kita mengangkat telepon, ya, ada nada menunjukkan telepon itu aktif, ya. Kemudian kita menekan tombol-tombol itu dual tone multifrekuensi DTMF, itu ada pendeteksinya di sana, bagian dari modul ringing, ya. Kemudian ketika di sana berdering, ya, modul nada dering. Kemudian ketika kita mendengar di sana berdering, kita dapat ringback tone, ya. Mungkin kalau di sana sibuk, kita mendapatkan sinyal sibuk, ya. Atau ada kerusakan jaringan, kita mendapatkan sinyal gangguan. Jadi ini ditangani oleh modul ringing. Kemudian ada signaling, ya. Signaling ketika semua modul dari ringing, modul dering itu sudah dideploy, maka modul signaling bekerja, misalnya untuk macam-macam, ya, untuk supervisi panggilan, untuk billing dan sebagainya. Kemudian modul coding ini yang terkait dengan PCM tadi, ya, terkait dengan digitalisasi suara, modul coding. Kemudian kita ada modul hybrid itu untuk memisahkan suara yang dua arah menjadi masing-masing satu arah. Kemudian ada modul untuk tes, ya. Jadi ini semua ditangani oleh satu modul. Misalnya kalau di sentral LWSD, ya, ada modul yang 4 line, ya, ya. Ada yang 8, ada yang 16, ada yang 32, ya. Satu modul ini, ya. Jadi ada yang disebut dengan hexa line unit, ya, kemudian octal line unit, analog line unit, digital line unit, macam-macam. Ini satu modul. Jadi kalau zaman dulu sentral itu seperti lemari, ya, sentral itu seperti lemari, dan modul itu seperti motherboard komputer besar, ya, yang mana dia disodorkan ke modul dasarnya, ya, di slotnya dia bekerja. Nah, di SLIC ini terdapat interface untuk kabel, ya. Interface itu apa? Seperti kita pakai USB, ya, USB itu kecil. Nah, kalau dulu besar-besar, ya, bisa berisi 32 line, yang mana interface itu dihubungkan dengan kabel, ya, kabel ke arah pelanggan melalui central distribution frame, main distribution frame, kemudian sampai ke kabel-kabel. Jadi ini main sobokkan saja dari belakang, cek, ya. Jadi ini satu modul SLIC. Jadi untuk satu sentral bisa banyak modul SLIC. Ya, itu yang bisa saya jelaskan untuk yang subscriber line interface card. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses di sentral bekerja. Kita ambil saja dulu sentral yang terdiri dari, jadi kalau sentral digital itu kita ada space switch, itu ada dua, yaitu space switch dan time switch. Nah, jadi space switch itu hanya untuk misalnya ini inputnya 1, kemudian outputnya 2, dia memilih jalur switch biasa. Sementara kalau time switch, ya, ini space switch, ini time switch, maka jika ada posisi digit waktu, ini time slot 1 atau 0, ini time slot 1. Kalau di switch, maka misalnya ini A, B, ini sinyal 8 bit punya si A, ini punya 8 bit punya si B. Melalui time switch dia bisa berpindah, ini punya si B, ini punya si A. Nah, itu namanya time switch. Jadi kita akan melihat space switch terlebih dahulu. Mudah, ya, time switch itu menukarkan time slot. Misalnya kita punya switch dengan kapasitas hanya 3x3, ya, 3x3. Supaya ini terhubung, ya, kita simpel saja kita buat
Nah, seperti ini kita kalau full ya, bersifat full ya, full atau half bisa dipilih. Ya misalnya kita full, ini switch semua, ada 9. Jadi kalau N dia input outputnya, maka switchnya N kuadrat. Input, output, ini switchnya. Nah, untuk kombinasi ini diperlukan beberapa algoritma atau teknik membuat penyambungan switch ya. Jadi kalau ini misalnya satu sentral menangani 1000 pelanggan, akan ada 1.000.000 switch yang harus dikontrol oleh prosesor. Rumit ya. Kalau kita pakai yang separuh ya, hanya akan ada setengah kali N kuadrat. Tapi kalau sampai inputnya itu sampai jutaan, ini akan semakin memperparah kompleksitas switch. Maka ada mata kuliah tersendiri untuk bagaimana menyusun switch menjadi lebih efisien. Ada non-blocking switch. Non-blocking switch maksudnya mungkin dalam 1.000.000 koneksi hanya ada 100 atau 1.000 yang selalu aktif. Maka selama switch itu bisa menyediakan 1.000 sambungan, dia bersifat non-blocking, dan arsitektur switching bertingkat itu sering dipakai ya. Ada satu mata kuliah teknik switching untuk menganalisis itu. Tapi kita ini global jaringan. Nah, coba lihat di sisi SLC, ini SLC tadi, telepon yang dihubungkan ini 2 arah. Jadi sinyal kirim dan terima analog itu terjadi di kabel sepasang ya, sepasang kabel. Nah, ini juga demikian. Ada telepon A dan B. Ya, masing-masing menggunakan sepasang kabel. Telepon suara kirim dan suara terima bercampur. Nanti di sistem telepon ada rangkaian hibrid yang memisahkan mana kirim, mana terima. Ya, demikian juga di sentral melalui SLC yang tadi BOSC ya. Dari hibrid ini akan memisahkan transmit dan receive. Jadi kalau kita lihat tadi sampai ke coding, ini aliran 0101 suara yang akan dikirim sudah digital. Sementara ini juga 0101 yang diterima. Yang nanti ini sisinya digital, di sini sisinya analog. Ya. Jadi suara kirim dan terima itu dipisahkan. Yang dikirim itu dibentuk menjadi digitalisasi suara 0101 8 bit kalau kita pakai PCM ya. Kemudian yang diterima juga demikian 0101 yang diubah menjadi analog. Jadi yang satu menggunakan analog itu digital conversion ADC, yang diterima menggunakan digital to analog conversion DAC ya. Jadi 2 arah sama. Nah, bagaimana hubungannya di switch? Maka ini adalah incoming mode, in masuk, dan ini adalah keluar. Nah, jadi untuk yang telepon A dia masuk lewat sini, ya. Kalau dia bicara, nanti dia akan dihubungkan ke telepon B. Maka telepon B ini juga untuk yang masuk. Telepon A keluarnya dari mana? Dari sini. Nah, telepon B, ya, juga dari sini. Nah, ini kapasitasnya 3 switchingnya. Yang lain mana? Ini misalnya untuk outgoing yang disebut dengan interlokal. Interlokal. Jadi ada interlokal yang incoming dan outgoing. Nampak ya? Jadi kapasitasnya 2 untuk lokal, ini lokal. 1 untuk interlokal. Nah, ini dari sentral lain, ya, dari sentral lain. Jadi bagaimana switching bekerja? Coba kita perhatikan. Begitu telepon diangkat, maka prosesor akan mendapat laporan. Kita ke prosesor, ya, laporan dari modul SLIC ada yang terjadi. Begitu dideteksi ada mengangkat, maka prosesor akan memberikan nada cakup daya, kemudian dia menekan tombol DTMF. Maka prosesor akan mendengarkan pulsa-pulsa yang dikirimkan, angka-angka yang dikirimkan. Nah, ketika angka-angka sudah diterima, maka prosesor menyuruh dering di misalnya nomor si B.
Nomor si B berdering, ya. Si B mengangkat, dia mendeteksi ini terangkat. Waktu dia berdering, si prosesor menyuruh nada ringback tone, ya, supaya didengar bahwa panggilannya berhasil. Ya, begitu diangkat, maka dia akan menghubungkan switch. Yang mana dihubungkan, coba lihat. Ini suara dari A. Suara dari A, dia akan menuju keluar ke si B. Misalnya yang diaktifkan ini. Maka suara dari si A akan merambat masuk ke SNIC si B. Suaranya digital, diubah jadi analog, maka halo katanya. Nah, si B membalas, halo juga. Halo juga, suaranya akan merambat dari sini. Mana switch yang terhubung? Misalnya ini. Maka ini akan ke atas. Masuk ke suara SNC si A, ya, dikonversikan tadi menjadi analog. Jadi analognya di sini. Analog. Digitalnya di sini, digital 0101-nya. Nah, ini proses komunikasinya melalui penutupan dan pembukaan switch. Bayangkan kalau usernya sampai 1000, prosesor akan sibuk menutup dan membuka switch, dan akan dibutuhkan tingkatan switch yang sederhana, yang kompleks namun lebih sederhana untuk mengontrolnya. Jadi ini satu mata kuliah teknik switching. Nah, proses ini terjadi juga kalau komunikasi data, tapi datanya masuk. Ada beberapa sistem, ya, yang mengizinkan digitalnya sampai di sini di ujung. Ya, yang sekarang kalau komunikasi internet, jadi dari sentral sini SNC-nya geser langsung kemari. Nah, tapi kecepatannya kalau standar telepon 64 Kbps. Nah, sekarang saluran 64 Kbps itu tetap dipakai, tapi saluran teleponnya mungkin 8 Kbps saja. Nah, nanti akan kita ceritakan di arsitektur sistem transmisi untuk multiplexnya. Apa itu sistem transmisi? Kalau satu sentral telepon dihubungkan dengan sentral telepon, maka jaringan yang menghubungkan ini sistem transmisi. Atau kalau sentral telepon lokal dihubungkan ke user yang digital, maka sistem transmisi yang kita bahas. Ya, jadi ada multiplex. Nah, ini cara kerja telepon analog. Bagaimana dengan telepon digital? Telepon digital akan lebih efisien lagi, ya, sentral telepon digital. Karena apa? Akan terjadi penambahan jumlah pelanggan. Ya. Bagaimana caranya? Coba ini dilihat dulu lebih jelas. Nanti saya hapus, saya ganti dengan arsitektur digital. Ada yang mau ditanya sampai saat ini?